Selamat sore. Percaya Tuhan ada di tempat ini dan siap memberkati setiap kita. Meskipun hujan deras, semuanya datang di sini. Saya percaya ada berkat yang besar menanti buat kita semua. Amin. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, ada sukacita. Oleh sebab itu mari sore hari ini kita naikkan syukur kita kalau kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin. Dalam hadirat
hati kami bersyukur sore hari ini. Kalau kami bisa menikmati hadirat-Mu, kalau kami masih bisa mengecap kebaikan-Mu, itu karena Engkau Tuhan, bukan kekuatan, kemampuan kami, kelebihan kami, tapi karena kasih-Mu yang besar buat setiap kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau nyatakan kami mengasihi-Mu. Selamanya kami mengasihi-Mu. Dan selamanya kami mau menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, ibadah sore hari ini sepenuhnya milik-Mu. Engkau yang beracara, Engkau yang hadir bersama kami. Dan Engkau siap memberkati kami. Kami akan tinggikan nama-Mu, kami akan masyurkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Mari terima sukacita dari surga. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Inilah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Mari berseru. Himmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Himmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Yang siap terima sukacita katakan sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacitanya Tuhan memenuhi kita. Beri kemuliaan sekali lagi, beri kemuliaan Tuhan kita. Amin.
setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan jalannya dan anugerahnya akan besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas kemudahan anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan setia bagiku. Bapa sanggup limpahkan jalannya dan anugerahnya akan besar. Mari katakan sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Ada sukacita, ada janji, ada berkat, ada kelimpahan buat kita semua. Bapa sanggup limpahkan jalannya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bapa sanggup limpahkan jalannya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saat firman itu mengerjakan hidup kita, sesuatu yang dahsyat bisa terjadi. Amin. Mari kita serukan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan,
mungkin ke depan kita nggak punya kepastian. Kita nggak bisa memastikan akan terjadi apa di depan. Tapi satu hal yang perlu kita percayai mulai hari ini sampai seterusnya, kita masih punya Tuhan. Amin. Mungkin hari ini ada yang mulai letih, ada yang mulai capek, ada yang menghadapi tantangan yang kayaknya melebihi kekuatan sendiri. Percaya yuk, sama-sama, aku masih punya Tuhan. Amin. Mari kita serukan sama-sama. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Percaya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku. Udah sekali lagi kita bangkit berdiri bersama. Mari angkat tangan kita bersama. Mari bangkit berdiri. Nyatakan aku masih punya Tuhan. Aku punya pengharapan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih ada kesempatan untuk kami semua memuliakan nama-Mu, menyanyi bagi Engkau. Kami mengucap syukur dengan kesempatan ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Setelah kami menyanyi memuji Engkau, tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah setiap firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi jawaban, mengubah dan memulihkan hidup kami semua. Terima kasih, kami serahkan juga semuanya ke dalam tangan seluruh sidang jemaat
ibu-ibu yang ada di tempat ini diberkati. Hatinya penuh sukacita. Segala sedih, khawatir, takut itu hilang dalam nama Yesus. Hati kami penuh untuk menerima firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya ingin mengajak nyanyi dulu ya. Jangan pergi. Ada kuasa dalam darahnya. Kalau mau duduk silahkan. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa ajaib dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa ajaib dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ya, lagu ini lama ya. Tapi mari kita nyanyi dengan semangat bahwa ada kuasa di dalam darah. Oke? Ada kuasa ajaib dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa ajaib dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lagi ya, sekali lagi. Sama-sama, ikuti ketukannya. Ada kuasa ajaib dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa ajaib dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa ajaib dalam darahnya. Ada kuasa darah anak domba Allah. Oke, thank you. God bless you. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kalau sore hari ini kita masih bisa berjumpa bersama-sama. Kita masih bisa bertatap wajah. Kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Kita nggak pernah jumpa di kebaktian wanita. Betul ya? Tapi sore hari ini masih Tuhan beri kesempatan untuk kita bisa menyanyi, bisa main musik, bisa leader, singers, semua datang di tempat ini. Shalom buat semua kita. Kita semua diberkati Tuhan malam hari ini. Saudara-saudara, kalau saudara lihat di undangan itu, ada judul khotbah yang akan saya sampaikan. Milikilah hati dan pikiran yang sehat. Saudara, setiap hari kita ini merasa bahwa kita ini mungkin sedih, susah menghadapi segala macam situasi ini. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam Tuhan itu ada kuasa yang luar biasa. Amin. Saudara, saya yakin yang datang malam hari ini semua ibu-ibu yang luar biasa. Ibu-ibu yang hebat. Ibu-ibu ini adalah putra raja. Setiap hari harus menghadapi yang rutinitas. Bangun pagi harus mengerjakan dan memikirkan segala sesuatunya. Apa yang harus dimakan pagi hari ini? Harus masak apa hari ini? Untuk anak-anak, mungkin untuk cucu-cucu yang mau sekolah. Walaupun sekolahnya di rumah. Tapi harus makan, betul enggak? Betul ya? Kadang-kadang bahan ada. Tinggal buka lemari es. Oh punya ini, punya itu. Tapi mau dimasak apa? Betul ya? Sulit kadang-kadang. Kemarin sop. Kemarin dulu rawon. Kemarinnya lagi sudah urap-urap. Terus hari ini apa? Bingung kan? Saya juga bingung. Bukan ibu-ibu saja. Saya juga bingung. Apa ya? Saudara, saya yakin dan percaya hati ini tetap terima dengan keadaan. Hati ini harus selalu bersyukur. Milikilah hati
hati dan pikiran yang sehat. Saudara, kalau kita lihat sekarang ini, semuanya serba berubah. Tadinya sekolah, tahu-tahu mendadak enggak sekolah. Harus di rumah. Tadinya bisa ke gereja rame-rame, bisa ikut latihan kor, bisa dance dan sebagainya di gereja. Tapi mendadak tidak bisa. Saya teringat sekali 13 Maret tahun 2020. Saya kalau Jumat, hari Jumat, selalu saya jual makanan di sini untuk anak-anak sekolah setiap hari Jumat. Pada waktu itu saya ingat sekali, ingat banget ya. Jumat tanggal 13 Maret, saya jualan seperti biasa. Hari Minggu, kebaktian pagi seperti biasa, 15 Maret. Kemudian sore hari, saya lihat di YouTube saya, di handphone saya, ada pengumuman dari Bapak Bupati kita Cak Torik, bahwa mulai besok 16 Maret semua tidak boleh, anak-anak tidak boleh sekolah. Selama 2 minggu. Wah, saya pikir ya enggak apa-apa karena situasi COVID-19 ini ya. Saya mikir, oh cuma 2 minggu, enggak apa-apa. Tahu-tahu ada pengumuman lagi, mundur lagi. Mundur jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan enggak boleh sekolah. Terus. Enggak ada ceritanya sekolah tatap wajah, tatap muka. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai saat ini. Dan puji Tuhan, kalau kita masih bisa berbakti online, onsite. Bahkan sekarang ini bisa onsite mulai beberapa saat setelah pandemi yang kedua. Begitu pandemi yang kedua ini luar biasa. Kita melihat, udah nggak usah diomong ya. Tapi kita lihat kebesaran Tuhan saja dalam hidup ini. Kalau saudara semua yang duduk, ibu-ibu duduk di tempat ini sehat, acungkan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berteriak, terima kasih Yesus. 2, 3. Terima kasih Yesus. Sekali lagi, terima kasih Yesus. Luar biasa. Bisa melayani. Luar biasa, dikasih sehat. Itu anugerah Tuhan. Satu saat waktu pandemi ini, awal-awal pandemi, saudara takut apa enggak? Ibu-ibu takut apa enggak? Enggak ya? Enggak ada yang takut ya? Oh takut. Saya juga takut saya. Bulan Maret mulai dengar berita begitu, enggak boleh gini, enggak boleh gitu, enggak boleh kumpul-kumpul, enggak boleh jaga jarak, cuci tangan. Terus dulunya cuci tangan itu sudah hal yang biasa ya. Tapi sekarang menjadi luar biasa. Semua harus serba cuci tangan. Tidak boleh deket-deket. Saudara, sekitar bulan April, mulai jalan. Hati pikiran ini jalan, mulai tidak sehat. Ya apa ya lek gini ya? Ya apa lek gitu ya? Ya apa ya? Ya apa ya? Terus sampai akhirnya saya tidak bisa tidur. Itu kira-kira April. Saya nggak bisa tidur. Takut ini bergejolak di hati. Di pikiran terus. Ini mulai tidak sehat pikiran dan hati ini. Saudara, saya bilang sama anak saya, Chris, ini takut. Cucu-cucu ini ngelompok di kamar saya duduk di tempat tidur saya. Takut. Kalau gini, kalau gitu, iya enggak? Ada toh pikiran gitu, nek gini ya apa ya? Nanti lek ini ya apa ya? Terus gitu terus. Sampai akhirnya semalam tidak bisa tidur. Sekejap pun gitu enggak. Melek terus. Saya enggak tidur di kamar. Saya duduk di sofa di tempat saya duduk. Terus saya pikir ya kok takut terus ya. Sampai saya ngebel Christine, Yanto, malam itu juga. Ini takut loh Nyo. Takut nih. Ketakutan yang tidak berujung dan tidak berpangkal apa-apa. Tapi takut sekali. Kemudian
Besoknya Noni Grace bilang gini, ayo kita ke dokternya katanya ya. Saya nurut, besoknya tanpa tidur semalam, besoknya saya ke dokter. Di tensi, saya nggak pernah tensi saya segitu. Berapa saudara? Karena nggak tidur dan takut, 190. Saking takutnya. Bisa 190. Terus dia menganjurkan saya untuk tes darah. Terus saya mau tes darah besoknya. Tapi Christine bilang jangan tes darah di Lumajang, di Jember aja. Saya nurut. Di mana dia Pak nih? Prodia. Saya tes di Prodia. Saya tes di Prodia itu pun saya takut. Terlalu banyak pikiran. Hatinya ngomong terus, pikirannya jalan. Nggak sehat ini, nggak sehat. Pikiran dan hati nggak sehat. Saudara sampai di Prodia, itu kan ada meja, terus ada kursi di depannya ya, di depannya susternya itu ya, mbaknya itu ya. Saudara tahu, kita duduk, saya sama Noni Grace, cucu-cucu enggak boleh turun waktu itu, tetap di mobil. Saya bilang sama Noni Grace di tempat antri, enggak terlalu banyak, cuma 1-2 orang. Saya bilang apa, saking takutnya, nih itu di meja terima dekatnya suster tadi itu, jangan duduk situ. Berdiri. Dia yang daftarkan saya. Coba saudara, saking takutnya. Takut itu tidak menguntungkan, tapi sangat merugikan. Terus masuk ya, sudah nomornya dipanggil masuk. Saya tanya sama susternya, suster, saya bawa sarung pantai ya, karena saya tahu mesti itu ya, tes darah USG dan sebagainya. Suster, ini bekas orang ya? Coba saudara sampai segitunya loh. Bekas orang ya? Tak apa-apa ibu, kami ganti. Katanya ada seperti plastik tipis bagus gitu ya. Maafkan ya, saya juga bawa sarung pantai. Tak apa-apa, susternya tuh baik. Tak apa-apa, silahkan dipasang. Nah selesai itu, selesai tes dan sebagainya, tes jantung dan sebagainya, hasil tes, nggak bisa ditunggu ya, dikirimkan via apa nih, email ya, via email dikirimkan ke Noni Grace, terus dibawa ke dokter yang tadi di Lumajang tadi, dokternya bilang gini, aduh, wong apik kabeh. Kenapa katanya gitu? Saya bilang Pak saya takut. Wes ra ojo takut-takut, ojo ndelok-ndelok YouTube, ojo ndelok apa-apa wis, garai takut katanya. Semuanya bagus. Makanya hati dan pikiran itu menguasai ya. Sampai bisa segitunya, tensi bisa 190. Tapi puji Tuhan hasil tes darah itu baik semuanya. Luar biasa Tuhan. Sejak itu saya belajar tidak takut. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan. Baik dari Surabaya saya ngepel minta tolong doa gini. Bacaan itu. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Tapi roh membangkitkan, disiplin. Itu loh yang saya pegang terus. Sejak itu saya tidak mau takut. Kalau mau takut, dalam nama Yesus takut pergi. Hati dan pikiran harus sehat. Oke? Mari kita baca. Milikilah hati dan pikiran yang sehat. Ini bisa diklik ya. Kita baca Amsal 4 ayat 23. Sudah ketemu semua yang bawa Alkitab? Atau kita baca sama-sama dari sini? Oke? Amsal 4 ayat 23. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena sekali lagi sama-sama. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini sumber dari segala-galanya. Diudek, dipikir sampai segini. Yang menakutkan, yang mengecewakan itu dari hati. Dipikiri terus ya. Ya apa ya lek gini ya. Ya apa ya lek gini. Tapi firman Tuhan mengatakan, jagaan hati ini supaya kita bisa waspada. Saudara, kadang-kadang kita dihantui dengan perasaan kita sendiri.
dengan pikiran kita sendiri. Yang rasanya lebih menakutkan daripada apa yang kita hadapi. Betul apa enggak? Diadakan riset ya, penyelidikan. Kita khawatir, itu 95% belum tentu itu terjadi. Tahu saudara? Belum tentu itu terjadi. Tapi sudah khawatir, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Mau jalan kok takut. Mau mandi ke kamar mandi, mau pipis, takut. Kalau sendirian di rumah, takut. Nanti ya apa? Waktu mami saya dipanggil Tuhan, setelah dimakamkan, semua saudara, famili pulang ke tempatnya masing-masing. Noni Grace sekolah, kuliah di Surabaya. Saya seorang diri, suster yang jaga mami langsung minta berhenti. Saya bilang, tunggu apa sih sampai gini, tidak mau. Saya cuma sendiri di rumah. Nutup pintu sendiri, kunci semua sendiri. Tidak ada yang nemani saya. Pembantu tidak mau nginep. Tapi saudara, ibu-ibu, ada satu hal yang luar biasa. Saya berani di rumah sendiri. Itu bukan berjalan 1-2 hari, tapi cukup lama. Luar biasa. Keberanian itu bukan dari saya. Hati dan pikiran saya ajari supaya sehat. Supaya ngerti bahwa ada Tuhan yang menjagai. Dan saya tahu roh yang ada di dalamku lebih besar dari semua yang ada ini. Rasa takut itu hilang. Rasa cemas itu hilang. Saya ada pembantu mulai pagi, jam 5 sore pulang. Mereka pulang, saya ya diem. Kecuali kalau saya mau ngomong sama Tante Filipus, atau Tante Filipus ngebel saya, ya apa, enggak apa-apa. Tante suka menganjurkan, dikasih 1 anak ya, dari anak-anak kaum muda. Enggak Tante, enggak apa-apa. Itu luar biasa. Itu berjalan bertahun-tahun. Sampai akhirnya Noni Grace selesai sekolah, tinggal di rumah dan menikah. Tapi itu memang satu pelajaran. Kadang-kadang Tuhan kita taruh kita ini di padang gurun ya. Seperti orang Israel. Waktu dia diajak ke Kanaan sama Musa. Dia ngomel-ngomel ya. Ngomel terus. Enakan di Mesir. Ada bawang bombay. Ada bawang pre. Ada ikan, ada apa. Tapi di sini mana ada? Tuhan itu baik. Dikasih mana dari surga. Turun dari surga mana itu. Cuma pada hari Sabtu saja tidak dikasih mana. Dan Tuhan bilang, tidak boleh ditunda. Harus habis mana ini. Nanti rusak. Setiap hari dikirim mana dari surga. Tapi ngomel terus ya. Ngomel terus. Musa dimarahi, Musa diomeli. Sampai Tuhan Musa berbuat mujizat-mujizat. Sepertinya mereka juga tidak percaya. Karena hati dan pikiran mereka tidak sehat. Saudara, bagaimana sih supaya kita ini bisa hati dan pikiran, kita memiliki hati dan pikiran ini sehat? 1, tidak mudah marah. Saudara pernah marah apa enggak? Enggak pernah ya? Ibu-ibu enggak pernah marah ya? Enggak pernah? Oh pernah. Siapa yang enggak pernah? Enggak berani kan? Saya juga pernah kok. Tidak mudah marah. Saudara, dengan ibu-ibu marah itu tensi naik. Jantungnya gitu. Apalagi kalau lihat sesuatu, ya, tidak mudah mengeluh. Ya, dari dulu ya kayak gini. Sekarang ya kayak gini. Ya apa ya? Sudah lama pandemi ini, kok enggak entek ya? Mengeluh terus. Saudara tahu,
dengan hal-hal yang demikian membuat hati dan pikiran ini tidak sehat. Kalau saudara masih tetap dalam posisi suka marah, suka mengeluh. Kalau ketemu orang, cik tak kasih tahu ya. Bojoku ini loh gini. Loh, bojone cerita ke orang. Tak kasih tahu ya. Anakku ini gini. Ngomel terus, ngeluh terus ya. Kapan tak mengeluh? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian untuk membuat pikiran kita ini sehat dan hati kita ini sehat ya apa? Tak usah bersungut-sungut. Karena di 1 Korintus dikatakan, kalau kita ini bersungut-sungut, kita ini akan dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara ngerti dengan malaikat maut? Bukan berarti saudara pasti mati, bukan. Itu menjerumuskan diri sendiri untuk jadi sakit. Sakit itu macam-macam. Bisa tensinya tinggi, bisa nanti tahu-tahu lambungnya sakit gitu ya. Ini maksudnya bukan yang sakit lambung karena sesuatu makanan dan sebagainya, bukan. Karena pikiran. Pikirannya terus jalan terus. Siang malam bangun tidur mau tidur, ya gitu terus. Kalau ada kesalahan sedikit dari orang lain, kudu tak amuk, kudu tak parah nih. Nah itu loh yang membuat ini hati ini tidak sehat, pikiran tidak sehat. Tapi saudara tahu, kalau kita mempunyai hati seperti Yesus, dia itu murah hati. Amin. Mari kita murah hati. Bukan murah hati berarti harus memberi ini, bukan. Murah hati, hatinya lapang. Sukacita terus, ya. Saudara, mari diklik berikutnya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Berikutnya. Ya, kita ambil cerita orang yang murah hati. Itu perempuan, orang Samaria. Ayo kita baca. Lukas 10:33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika itu ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ada orang yang lagi jalan, turun. Tahu-tahu dirampok. Penyamun itu rampok ya, rampok. Dirampok bukan cuma dirampok, dipukuli orang ini. Dipukuli sampai luka segala dan macam. Dia jatuh, blak. Orang Lewi lewat, orang imam lewat, dibiarkan saja, tidak ditulungi. Dibiarkan, sakit, menderita. Kita juga semaput ya, karena sudah dipukuli, barangnya dihabiskan, dirampok. Tapi saudara tahu, Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kemurahan. Ada orang yang lewat. Orang ini orang yang baik hati. Orang yang murah hati, orang Samaria ini. Apa yang terjadi? Hatinya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Punya rasa belas kasihan. Murah hati, mau nolongi. Ndak diem tok lewat, sudah ya wis biarno wis sakarepe. Mau mati ya mati kayak imam sama orang Lewi tadi lewat saja. Tapi orang ini penuh murah hati, penuh belas kasihan. Ditolong, dirawat, digendong, dinaikkan keledainya. Luka-lukanya dibalut, dibersihkan, dikasih obat. Ini benar-benar orang yang luar biasa. Dinaikkan, digendong, dinaikkan di keledainya. Dititipkan di hotel, di penginapan. Dia bilang apa? Dititipkan, dibilang gini, tak titip no ya orang ini ya. Nanti lek aku datang, lek selama aku pergi, orang ini rawatan. Habis berapa, nanti tak bayar. Dititipi uang 2 dinar. Untuk yang merawat. Saudara, begitu kasihnya. Saudara,
orang ini, orang Samaria ini tidak mementingkan diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan di dalam, coba bisa diklik ya. Di dalam Filipi, sebelum ini saya akan bacakan. Di dalam Filipi 2 ayat 4. Sebelum ini ya, ikat dulu ini. Filipi 2 ayat yang keempat. Filipi 2 ayat yang keempat. Filipi 2 ayat yang keempat. Bisa? Filipi 2 ayat yang keempat. Ya, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Orang Samaria ini tentunya dia punya kepentingan lain. Tapi dia menyempatkan diri merawat orang ini, ngangkat orang ini dibawa ke tempat penginapan. Diladeni, dirawat, diobatkan, dibayari. Tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah ini orang yang punya miliki hati dan pikiran yang sehat. Dia murah hati, dia nggak tutup mata. Walaupun dia punya kepentingan lain, tapi dia tetap murah hati. Melakukan seperti Tuhan Yesus kita yang murah hati. Ibu-ibu semua mau jadi ibu yang hati dan pikirannya sehat. Mau ya, di rumah kita juga punya hati dan pikiran yang sehat. Bukan hanya penampilan di luar saja, tampilannya baik. Tapi di rumah beda. Jangan ya, jangan. Luar dalam harus sama. Baik di rumah, ramah di rumah, cocok dengan istri, cocok dengan suami, cocok dengan anak, cocok dengan menantu. Luar dalam sama. Dengan pembantu pun kita mengasihi dia. Dengan pembantu pun kita cocok dengan dia. Itu luar dalam sama. Jangan cuma kelihatan kalau di luar baik, ketawa-ketawa. Oh iya, gini. Tapi di rumah, suaranya jadi lain kalau di rumah. Sama ya, sama. Hati dan pikiran harus sehat. Nah, saya teruskan. Orang Samaria ini saya rasa punya kepentingan yang lain. Makanya dia menitipkan ke rumah itu. Rumah penginapan dititipkan kepada orang. Dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Tetapi juga mementingkan kepentingannya orang lain. Oke, selanjutnya. Orang yang baik hati, ya, Amsal 22. Amsal 22, ayo kita baca sama-sama supaya enggak lesu ya. Ayo. Amsal 22 ayat yang ke-9. 2, 3. Orang yang baik hati akan diberkati. Amin ya. Sekali lagi orang yang baik hati akan, saya tanya, orang yang baik hati akan siapa orang yang baik hati? Siapa? Siapa? Yang keras. Siapa? Saya. Kayak anak sekolah miku tanya kan gitu di sekolah ya. Siapa yang baik hati? Loh, cuma ini tok sing rame. Siapa orang yang baik hati itu? Coba tangannya diangkat. Saya gitu ya. Siapa orang yang baik hati itu? Saya. Dengan iman, tepuk tangan. Baik hati bukan cuma di luar. Di dalam juga baik hati. Luar dalam harus sama. Bisa ingat orang lain, tidak untuk kepentingannya sendiri. Saudara, kalau kita lihat cerita ini, kisah ini tentang orang Samaria ini, memang benar-benar luar biasa. Kemudian, diklik lagi.
Ayo baca lagi. 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Itu loh saudara. Kalau kita bisa menjaga hati, jaga terus. Jangan sampai sedikit-sedikit kesinggung. Sedikit-sedikit, aduh, itu ngumpul-ngumpul itu pasti ngerasani aku. Guyung-guyu itu mulai bajuku ini hitam, guyu-guyu. Loh, itu loh, nanti saudara-saudara punya akar pahit. Terus, saudara hidup di tahun 2021. Tapi saudara masih ingat yang 1990. Dulu ya, tak bilang ya. Itu pernah nyakiti aku. Itu pernah gini. Kelihatannya saudara hidup di tahun 2021. Tapi pikirannya di tahun 1900 sekian. Tak hilang-hilang. Itu namanya akar pahit. Tak entek-entek. Terus gitu terus. Tak bisa menghilangkan perasaan itu. Saudara, orang yang punya akar pahit. Mudah jatuh sakit. Bisa sakit macam-macam daya karena akar pahit. Dia dikuasai oleh perasaannya sendiri yang orang lain belum tentu seperti yang dipikirkan. Betul apa enggak? Dulu ya, aku ini pernah diilok-ilok tahun 1900 sekian. Pernah dimaki-maki, pernah gini. Aduh, itu sudah enggak perlu diingat lagi. Karena Filipi 3 ayat 13 mengatakan, bisa? Filipi 3 ayat 13. Aku melupakan apa yang di belakangku dan aku mengarahkan apa yang di depanku. Aku lupakan yang ada di belakang-belakang supaya saudara sehat, hati dan pikiran ini sehat. Ya. Filipi 3, aku mengarahkan, sorry ya. Filipi 3 ayat 12 ya. Bukan. 13b ya, 13b, betul, 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang sudah enggak usah dipikir. Yang sekarang ini dijalani dengan baik, dengan akal, dengan hati dan pikiran yang sehat. Supaya saudara enggak terlalu terpikirkan begitu terus, saudara enggak akan maju-maju. Saudara akan terus terpuruk. Saudara akan terus susah, jadi kurus nantinya. Karena kepikiran dengan yang lalu-lalu. Sudah bebaskan pikiran. Lepaskan. Minta Tuhan pengampunan. Saudara bisa melepas berkat dan pengampunan untuk orang itu. Yang pernah menyakiti saudara mungkin ya. Saudara harus melepaskan itu. Ibu-ibu harus bisa melepaskan itu. Orang itu enggak usah dipikiri, tapi orang itu didoakan. Orang itu diberikan pengampunan, diberkati. Jadi saudara harus bisa melepaskan berkat dan pengampunan. Saudara, ada satu cerita dalam Alkitab mengenai Yusuf. Yusuf ini dari kecil kumpul dengan saudara-saudaranya. Yusuf ini pernah dilakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Karena apa? Dia disayang oleh papanya, oleh Yakub. Sangat disayang, bajunya aja maha indah. Semuanya bagus untuk Yusuf. Tapi saudara-saudaranya ini sangat benci. Karena papanya terlalu cinta kepada Yusuf. Di dalam Kejadian 45 ayat 4 dan 5. Itu diceritakan tentang Yusuf. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual di Mesir. Yusuf pernah dijual di Mesir.
Setelah dijual di Mesir, dimasukkan ke lubang, dimasukkan ke sumur, dibawa ke rumah Raja Potifar, diganggu oleh istri Potifar, banyak hal, sampai di penjara dan sebagainya. Banyak hal yang dilakukan gara-gara saudaranya menjual dia ke Mesir. Tapi saudara-saudara, dengan riwayat yang begitu lama, Yusuf harus mengalami itu. Di akhir di cerita ini diceritakan, Yusuf tidak sakit hati. Yusuf tidak membalas dendam apa yang pernah diperbuat oleh saudara-saudaranya. Yusuf tetap ingat akan kebaikan Tuhan. Saudara, Yusuf begitu lama. Kadang kita ini harus hidup di padang gurun. Padang gurun tuh nggak enak, gersang. Tuhan izinkan itu. Menghadapi masalah terlalu lama, seperti Yusuf menghadapi masalah terlalu lama, dari kecil. Tapi Tuhan punya rencana lain. Harus masuk ke padang gurun, di balik itu dia melihat luar biasanya Tuhan menetapkan dia untuk mengangkat saudara-saudaranya. Iya kan, ceritanya kan gitu. Saudara, Yusuf ini tidak sakit hati. Yusuf tidak benci kepada saudara-saudaranya. Satu saat, waktu musim kekeringan, Yusuf sudah pernah mimpi bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekeringan. Saudara-saudaranya yang tadinya Yusuf dianggap sudah mati, disampaikan kepada papanya Yakub bahwa dia ini mati. Jubahnya dikasih darah, sepertinya dia diterkam atau apa dan sebagainya, alasan saudaranya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Yusuf ini tetap hidup, walaupun mengalami berbagai macam masalah begitu lama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf ini baik hati. Dia tidak punya sakit hati. Dia tidak membalas perbuatan jahat saudara-saudaranya. Hatinya bersyukur, punya hati yang bisa bersyukur. Saudara, Yusuf ngomong gini, tetapi sekarang, Kejadian 45 ayat 5, tetapi sekarang, waktu ketemu saudara-saudaranya, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Yusuf yang buka jalan. Walaupun harus menghadapi berbagai macam masalah, tapi dia tetap mengikut Yesus, dia tetap percaya kepada Yesus teguh. Yusuf diberkati Tuhan. Yusuf berhasil dalam membina pertaniannya, apanya, semuanya berhasil. Sampai saudara-saudaranya bisa menikmati itu. Yusuf waktu ketemu saudara-saudaranya enggak marah. Dia bilang, enggak usah susah, enggak usah menyesali diri. Kamu kan yang sudah jual aku. Sebab dengan cara ini, Tuhan yang menyuruh aku untuk mendahului kamu. Ada tahun kelimpahan yang luar biasa. Saudara-saudaranya datang, dikasih gandum, dikasih. Saudara-saudaranya datang, dipeluk. Yusuf nangis. Dipeluk saudaranya satu persatu. Apalagi ada adik yang kecil yang namanya Benyamin. Saudara-saudara punya anak yang terakhir biasanya dinamakan Benyamin, anak yang terakhir. Yusuf sayang, kasihan dengan adiknya yang kecil ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf tidak pahit hati. Jangan ada akar-akar pahit di hati kita semua, ya ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu yang selalu bergaul dengan semua yang di rumah. Bergaul dengan karyawan, bergaul dengan pembantu, bergaul dengan semua, suami dan sebagainya. Jangan punya sakit hati. Sakit hati itu enggak baik, akar pahit itu enggak baik. Tinggalkan akar pahit, supaya saudara mempunyai rasa kelegaan di hati. Ya, kalau saudara terus akar pahit terus, aduh sampai ada kata-kata, mbok sampai mati aku enggak nyopo mbak orang itu, kan ada kata-kata gitu, saking pahitnya. Nah, pahit-pahit itu, akar-akar pahit itu bisa dihilangkan dengan cara apa? Kita harus melepas berkat dan pengampunan.
Kalau kita tidak melepas berkat dan pengampunan, nggak akan selesai. Sampai saudara usianya lanjut, nggak akan selesai. Tetap begitu. Nah, kalau ketemu, sewot. Kalau ketemu lagi, pegah aku ketemu orang itu. Nanti di pernikahan, di kondangan, ketemu, aduh. Iya kan? Apa sedikit kalau ketemu di pasar, lentar. Mestinya ke sini, ke sana. Gak kepingin ketemu aku sama orang itu. Aduh, kalau saudara punya akad pahit malam hari ini, silahkan berikan pengampunan. Mengampuni seperti Tuhan Yesus datang ke dunia mengampuni kita semua. Apa yang kita perbuat ini banyak salahnya. Tapi dia penuh pengampunan. Dia mengampuni, dia rela mati untuk kita semua. Untuk menebus dosa kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara mempunyai hati yang pahit, mari kita bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ampunono orang itu. Lepaskan berkat dan pengampunan untuk orang yang saudara sakit, saudara merasa sakit. Sakit hati dengan orang itu. Yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Punyalah hati yang sukacita. Supaya hati dan pikiran ini tenang. Hati pikiran ini tenang kalau saudara bisa mengucap syukur, bisa sukacita. Dan lebih lagi, saudara mau merendah, ibu-ibu mau merendah. Tidak karepe dewek ya, Amsal, pasal 3:34b, merendah hati. Ya, orang yang rendah hati itu dikasihani oleh Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Saudara, memang hati ini sumber dari segala-galanya, pusatnya. Terus digodok, ada omongan gini-gini digodok, sampai pikirannya meledak-ledak, hatinya meledak-ledak, tak kuat. Rasanya wesak gini loh. Orang kan suka ngomong gitu tuh. Kalau ada masalah sing lama, rasanya wesak gini loh. Tak kuat. Menghadapi masalah di rumah tangga, tak kuat. Bingung, mau melakukan apa enggak tahu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum saya akhiri khotbah ini, saya akan menunjukkan satu video mengenai perempuan Samaria. Saya selalu menggunakan video supaya mudah diingat, ya. Orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang murah hati. Sudah, bisa? Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab. Oke, kita sudah lihat ya bagaimana perbuatan baik dari orang ini tadi ya, orang Samaria. Yang keduanya mengenai Yusuf. Ayahku,
Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Iya, saudara, kita bisa ambil contoh dari dari orang Samaria dan Yusuf. Ya, dari perempuan Samaria dari orang Samaria kita melihat kemurahan hatinya, baik hatinya. Dari Yusuf kita lihat betapa dia tidak mengingat semua yang sudah diperbuat untuknya, yang menyakitkan. Tidak ada akar pahit, tapi dia menangis. Dia bilang, "Akulah saudaramu. Jangan menyesal. Memang Tuhan suruh aku untuk ini." Dan hati kita inilah sumber segala-galanya. Amin. Mari kita nyanyi, pemusik mari naik. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
Engkau lebih besar daripada apa yang kami hadapi pada saat ini. Kami bangga kalau kami punya Engkau yang luar biasa. Kami sebagai ibu-ibu harus menghadapi semuanya, tapi kami tahu karena Engkau yang lebih besar di dalam kami, menguatkan, menghiburkan kami semua, dan hati kami penuh dengan sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kalau kami akan pulang, kami yakin dan percaya kuasa firman-Mu itu tetap sama dan membara di hati kami masing-masing. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan sekali lagi semua dan semuanya dalam keadaan sehat. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dipagari dengan pagar api. Malaikat Tuhan berkemah mengelilingi kami semua. Baik di rumah, dimanapun kami berada. Tetap kuasa Tuhan itu sama. Kami teringat akan Bapak dan Ibu Gembala kami yang ada di Lembang, Bandung. Tuhan tetap menjagai mereka. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dipagari dengan pagar api juga. Kemanapun mereka dan mengadakan acara. Tetap sehat, sehat, sehat. Semua hamba-hamba Tuhan yang berkumpul di Lembang, di Bandung. Diberkati semuanya. Acara sinode ini berhasil dengan baik dan sukses. Dan kalau besok atau besok lusa mereka pulang ke tempat masing-masing. Penyertaan Tuhan selamanya. Di cover juga dengan darah-Mu. Tidak tertular dengan penyakit apapun. Tidak tertular, sekali lagi terima kasih. Semua pulang dengan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Amin. Puji Tuhan, saya senang banget hari ini melihat ibu-ibu semangat luar biasa. Suaranya ngalantang sekali. Apalagi kita yang masih muda-muda ya, harus lebih semangat. Dan saya sungguh senang ya ibu-ibu dari Yoso mengupayakan untuk hadir sendiri ya. Belum ada yang terjemput, tapi ibu-ibu mau datang. Dan saya percaya, apalagi Tuhan ya senang. Saya pikir wah udah terlalu lama di rumah pasti males bergerak ya, mager gitu. Ternyata enggak, ibu-ibu datang ya, bersyukur ya. Mari kita bangkit berdiri, nanti sebelum pulang tengok ya muka belakang, kita nggak bisa deket-deket dari jauh ya. Dada-dada yang baru pertama kali hadir, selamat datang, terus bergabung bersama kita ya. Dalam ibadah kaum wanita kita bertumbuh bersama supaya kita tetap kuat jadi ibu penopang bagi saya isi rumah tangga kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi ya. Kami tidak akan takut lagi Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Maka kami akan melakukan semua perintah Tuhan yang kami dengar sore hari ini melalui bahwa hati kami, pikiran kami mau jaga Tuhan. Supaya kehidupan itu senantiasa terpancar. Supaya kemuliaan Tuhan
dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Dan pakai setiap kami Tuhan, untuk kami terus menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami dibedakan Tuhan, sekalipun dunia tidak menentu, sekalipun badai ada terus bergelora, tapi kami dibedakan Tuhan. Hati kami tetap tenang Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah lebih besar dari segala persoalan yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Setelah 1 tahun 8 bulan Tuhan, kami yang baru pertama kali melangkah untuk beribadah, sungguh hati kami bersyukur. Kami boleh memuji bersama, kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan. Kami tahu Tuhan, di rumah Tuhan kami mengalami berjumpa dengan Tuhan. Kami enggak akan sama lagi hidup kami. Kami menjadi wanita-wanita Tuhan yang perkasa. Roh kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan pulang dengan sukacita dan kami akan membagikan berkat yang kami terima kepada seisi rumah tangga kami Tuhan, supaya mereka pun diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik itu pemain musik, WL, singer, dan juga penerima tamu semua Tuhan, kolektor. Kami percaya LCD, jari lelah mereka enggak sia-sia. Tuhan perhitungkan saat mereka memerlukan Engkau, Tuhan campur tangan atas setiap pergumulan mereka. Dan setiap kami ibu-ibu, Engkau tahu Tuhan hati kami mengasihi Engkau, dan kami akan terus setia Tuhan beribadah selagi masih ada waktu bagi kami Tuhan. Terima kasih, mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus mulai hari ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Setiap kita yang menerima dan percaya berkata, amin. Selamat pulang, lihat dulu kiri kanan muka belakang. Ya, semangatin yang baru pertama kali hadir, terus ya datang. Tuhan memberkati.